Pertama, minta pada Nabi Musa. Wahai Musa, ayolah kami minta syafaat. Jangan, datanglah ke Isa. Isa ya Yesus itu. Coba kamu minta tolong ke dia. Bisa nggak dia bisa, siapa tahu dia bisa memberi syafaat. Ternyata Isa juga enggak. Saya enggak pantas itu. Karena yang lebih pantas ini adalah Muhammad, datanglah ke dia. Ternyata memang Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah, cuma beliau yang bisa memberi syafaat. Jadi memang Allah, para nabi itu memohonkan kepada Allah untuk umatnya. Pengikut Yesus dulu, ya mereka Yesus yang minta tolong nanti, memohon kepada Allah nanti supaya kalau tadi kan dapat syafaat. Kalau tadi kan Triston itu kan udah kasih tahu kan akan dipisahin sama Yesus kan, yang kambing sama yang domba. Kalau yang kambing kan nanti dibuang kan ke dalam api neraka itu kan. Iya. Kalau di Kristen kan udah ada firmannya itu. Nanti bahkan di Yohanes 10:28 juga kan bahwa nanti yang akan memberikan kehidupan kekal itu ya kita berbicara sudah Yesus langsung, ya kan, yang kita kenal misalnya Yesus sering panggil Bapa itu ya nanti yang nongol itu ya Yesus sendiri gitu loh. Seperti itu toh. Nah, kalau di Muslim ini Allah kan gitu kan. Bagaimana Allah ini berbicara atau dia seperti apa? Sedangkan suaranya pun kita tidak bisa dengar kan, suara Allah itu kan. Wujudnya pun kita tidak bisa lihat. Ya makanya. Tapi manusia saat itu sadar hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Makanya tergantung amalnya. Coba baca Wahyu 11 itu. Seseorang akan dihisap mengikuti amalnya. Di Islam juga gitu. Makanya amalnya orang yang merasa tidak baik, ya mereka minta tolong. Datang ke Nabi Muhammad, datang kalau umatnya Musa, datang ke Musa. Yang Musa, Yesus, Nabi Muhammad juga manusia biasa. Ya tetap beliau tuh pasrah. Hanya saja Nabi Muhammad bisa memberi syafaat karena izin dari Allah. Terus kata-kata Yesus memisahkan itu sebenarnya yang kambing di situ bukan Islam. Orang-orang Yesus memisahkan mana orang yang akan selamat, mana yang terkutuk nantinya. Nah kalau seperti saya, orang yang selamat karena saya sesuai dengan ajaran Yesus. Yang dipisahkan itu kambing ini loh. Ya, Yesus mengatakan Allah Esa, dia Trinitas. Yesus mengatakan dirinya utusan, malah dituhankan. Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, yang menuhankan Yesus kan domba juga. Ustaz. Yang menuhankan Yesus kan kebanyakan domba, bukan kambing kan? Tapi kan, iya, tapi kan menuhankan Yesus tanpa dalil. Yesus sendiri pernah nggak dia? Coba sekarang gini, Bang Kenso jujur. Yesus selama dia di bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Dirinya atau Bapa? Kalau Nabi Muhammad ya Allah. Kalau Yesus, malaikat. Enggak. Yesus selama dia mengajarkan kan gini dia, ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Nah, selama dia mengajar di dunia, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Para pengikutnya kan, semua kan? Bukan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu dirinya atau Allah yang dia kenalkan, Tuhan yang benar itu. Ya Yesus sendiri lah memperkenalkan, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan itu Yesus Kristus. Nah, itu saya tidak melanggar itu. Orang Kristen yang melanggar itu. Kalau saya misal ditanya, Tata, selama saya hidup mengajarkan kepada manusia, saya memperkenalkan Tuhan yang benar siapa? Kata kamu Allah Yesus. Terus saya sendiri siapa Tata? Loh, kamu sendiri mengaku utusannya Allah. Selamat saya sudah. Yang gak selamat itu ketika orang Kristen ditanya, ya, kenapa kalian mentuhankan saya? Kapan saya mengaku diriku Tuhan? Wong saya sudah memperkenalkan Tuhan yang benar. Akhirnya Kristen saat itu berkeringat. Gitu. Dan aku tidak akan dihakimi. Karena kata Yesus dalam Matius 19:28, dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Ini dalam Matius 19:28. Kalau saya itu, yang penting kalau saya itu ditanya itu yang, bisa yang jawab. Menerima dia sebagai, yang nggak menerima dia sebagai Mesias, Ustaz. Nah saya mengakui. Kalau yang kan masih sekarang tuh di tembok ratapan tuh bangsa Israel tuh yang masih nunggu aja datang Mesias.
Yang nggak datang orang udah datang kok 2000 tahun yang lalu. Ini saya tidak melanggar ini. Saya mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena Mesias itu coba googling. Ya, di Google definisi Mesias. Ternyata Mesias itu tokoh yang dinanti-nantikan oleh Israel. Karena Israel itu dari dulu sering tertindas. Di zamannya Musa tertindas oleh Firaun. Di zamannya Yesus tertindas oleh Romawi. Sehingga mereka menunggu Mesias. Maka Mesias itu tokoh atau nabi, utusannya Allah. Nah, saya akui itu. Gitu. Jadi saya tidak pernah melanggar ajaran Yesus, gak pernah. Silakan. Pokoknya kalau tapi saya ntar Pak Ustadz masuk ke Yerusalem baru gak kalau nggak jadi pengikutnya Yesus? Kenapa Yerusalem baru? Gini loh Bang Gensu. Yerusalem baru itu kan rajanya kan Yesus. Hanya orang-orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Iya, orang-orang, siapa orang-orang itu? Dalam 6 dalil, coba Yesus diutus untuk Israel saja. Matius 15:24. Yesus berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17:9. Yesus menghakimi 12 suku Israel. Matius 19:28. Yesus sebagai juru selamat hanya untuk Israel. KPR 13:23. Yesus pemimpin untuk orang Israel. Matius 2 ayat 6. Yesus melarang umatnya menyebarkan ajaran ke negeri lain. Matius 10:5-6. Jadi saya ini tidak ada urusan saya dengan Yesus. Saya itu orang Indonesia. Tapi saya mengimani ajaran dia, apa yang dia sampaikan. Dirinya siapa, Tuhan yang benar siapa. Itu saya akui semua itu. Gitu loh. Tapi kalau untuk mentuhankan dia, saya tidak mau, nanti saya tidak kekal nanti di surga kalau saya mentuhankan Yesus. Karena hidup yang kekal itu mengakui dia sebagai utusan gitu. Silakan, abangku, Bang Gensu. Kita santai-santai aja. Ini emang harus dibaptis Ustadz. Kalau nggak dibaptis nggak resmi. Baptis itu makanya dalam Islam itu udah dijelasin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Apa di dalam? Maksudnya apa? Orang Kristen itu salah. Seakan-akan baptis itulah suci. Padahal baptisannya Allah tidak ada yang lebih baik dari baptisan di dalam menurut Allah. Apa? Tauhid. Percuma orang itu dibaptis tapi menyekutukan Allah. Seharusnya setelah dibaptis itu jangan menyekutukan Allah. Yesus saja dia dibaptis, dia mentuhankan Allah. Dia dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes itu taubat. Berarti Yesus sudah bertaubat. Ya. Makanya tidak ada baptis itu cuma dimandikan, itu tidak ada gunanya. Baptisan yang benar menurut Allah itu tauhid. Sesuai ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Gitu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Gitu Bang Gensu. Tapi kan dalam kekristenan kan nggak ada yang menyekutukan Tuhan. Kita kan taunya kan Allah itu kan Esa juga kalau orang Kristen, Ustadz. Hanya emang dari ketuhanan ini kan karena dalam iman Kristiani kita tuh emang ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Allahnya ini ya yang kita tahu yang tidak kita bisa terjangkau gitu. Ya kan bukan keberapaan tapi kebagaimanan dan keapaan Allah itu sebagaimana adanya kan gitu. Yang hakikatnya ini karena dia adalah roh cahaya terang yang tak terhampiri. Bahkan firman-Nya ini adalah dia sendiri itu juga yang emang ada logos yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Gitu. Bukan tiga. Yang melainkan ya dia eksistensi kan, dia bereksistensi, dia firman itu telah menjadi manusia. Inilah perbedaannya dengan
Muslim karena Allah ini adalah kan zat. Kita belum bisa melogikakan dari mana zat itu, nggak diceritakan sebagaimana zat itu seperti apa gitu. Tetapi dalam kekristenan ini kan dikasih ketahu gitu bahwa Allah itu adalah seperti ini. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, ya kan, bahwa dia adalah roh. Yohanes 4 itu kan, saya lupa tuh ayat atau berapa tuh, bahwa Allah itu adalah roh. Maka kalau sembah Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Gitu. Bedanya di situ Pak Ustadz. Tapi ya yang emang yang hakikatnya Allah itu adalah universal ya, bahwa dia itu sang pencipta itu gitu, yang dari awalnya itu adalah Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu kan. Dari keturunan-keturunan itulah Allah yang benar gitu. Yesus memperkenalkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang model seperti ini gitu loh. Bukan dari Allah-Allah bangsa pagan gitu. Arahnya ke sana sebenarnya Pak Ustadz. Oke. Dan mengenal satu, harus ada mengenal Yesus Kristus itu. Saya tunjukkan ayatnya ya. Di mana ayatnya Tuhan itu roh. Yohanes 4:24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya gini, Tuhan itu roh, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Dia di oranos langit. Udah, maka sembahlah dengan roh juga, husu. Husu itu kan roh. Makanya Yohanes ini ya, di dalam Yohanes 4:24 ini Islam yang melakukan. Coba, Islam itu menyembah Tuhan yang roh, goib. Kan tidak tahu, tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Maka menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Husu, husu kan roh juga. Apa husu itu? Tidak kelihatan. Ya. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus ini, Islam yang mengamalkan. Beda dengan orang pagan. Kalau orang pagan, Tuhan itu berfisik sudah. Kan menjelma sudah, dewa itu. Nah, terus yang ketiga, tadi Bang Kenzo mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah, Ustadz. Oke. Kata-kata menyekutukan itu apa? Ada sosok lain yang setara dengan Tuhan. Misalnya seharusnya kita menyembah itu kepada Allah, kok dia pakai pelantara? Contohnya orang-orang sebelum Islam datang. Orang Quraisy itu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka menyembah berhala. Tapi mereka tahu Tuhan itu Allah. Katanya berhala ini Lata, Uzza, Manat, pelantara, wasilah. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Berarti ini menyekutukan namanya. Menyekutukan Allah dengan berhala. Karena berhala ini anaknya Allah. Nah, kalau Kristen juga sama, menyekutukan Allah dengan Yesus. Karena mereka, menurut mereka Yesus itu pelantara. Menyembah Allah, Yesus sama dengan menyembah Allah. Berarti kan sama dengan orang Arab dulu, jahiliyah. Kalau Yesus dia firman itu dan Allah itu sendiri, ya disembah kan nggak apa-apa. Oke. Karena kan dia Allah itu sendiri. Firman itu sifat, memang nggak bisa dipisah. Misalnya dalam Islam sifatnya Allah itu 20. Allah itu bisa melihat. Innallah, dan melihat mendengar. Innallah sami'um basir. Berarti melihat mendengar ini sifat, tidak bisa dipisah. Sama dengan ini, tahta bisa melihat, bisa mendengar. Ini sifat, tidak bisa dipisah. Tahta dengan mendengar, dengan kuasa, ya. Terus tahta bisa bicara, Tuhan juga bicara. Buktinya berfirman kepada Yesus, kan bicara. Nah ini sifat. Jangan dikatakan Tuhan itu mendengar, mendengarnya menjadi manusia. Loh gak bisa kayak gitu, itu sifat udah. Terus yang kedua, Trinitas. Jadi Kristen meyakini Trinitas, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu cuma akalan-akalan gereja kan, nggak ada dalil kan. Nah kalau orang Yahudi, orang Islam, Yesus, hai Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Kul huwallahu ahad, ada dalilnya. Satu sudah. Kalau ditanya siapa satu itu? Allah. Kalau Kristen, siapa satu itu? Coba. Nah, kalau ditanya, ya Bapa, Yesus, iya juga. Roh Kudus, iya juga. Ya bukan Esa sudah. Terus, zat tadi itu. Ingat, zat dengan zat itu beda. Kalau Indonesia, ada zat
zat padat, cair, gas. Zat cair. Kalau bahasa Arab, zat ada yang Z, D, A. Ya. Nah, beda. Bukan Z, A, T, zat, bukan itu. Bukan JAT, betul. Dalam bahasa Arab itu, paham. zat Allah itu maksudnya dirinya, diri Allah itu sendiri, pencipta. Bukan seperti zat cair, padat, enggak. Maksudnya Allah itu sendiri maknanya. Oh, ya. Tidak terbilang, satu dalam pekerjaannya, sifatnya gitu. Zatnya gitu. Jadi jangan diartikan bahasa Indonesia ya. Kalau Indonesia nanti Tuhan zat tahta. Yaudah karu-karuan wong bahasa Arab, bukan zat seperti Indonesia ini gitu. Maksudnya zat Allah, ya, maksudnya Allah pencipta dirinya. Bukan zat yang JAT itu, karena ada DJAT itu ya. Tapi ya itulah ya, nggak apa-apa sih kalau emangnya Allah dalam iman Muslim ya itu ya kita pahami bahwa dia emang adalah yang sang pencipta ya. Cuman bedanya di iman kekristiani itu karena disinilah diceritakan bahwa Allah itu adalah roh dan dia adalah firman yang juga emang ada Roh Kudus yang sebagai sumber kehidupan segala di muka bumi ini kan, bahwa dia itu, bahwa ketiganya itu adalah ya dia juga, cuman penjelasannya aja gitu loh ya kan, hakikatnya dia itu ya keilahiannya itu ya mereka satu gitu ya kan, tapi bukan bicara dengan kontable keberapaan, tapi kebagaimana dan kapan, dan emangnya seperti itulah. Karena emang merunut dari bangsa Yahudi juga kan, bahwa Allahnya itu adalah yang Yahweh itu, yang sehingga turun-temurun ini, yang sampai bahkan sampai Nabi Muhammad pun disebut Allah gitu loh. Cuman emang masing-masing cara penyebutannya itu emang berbeda. Tetapi yang kita Allah, yang kita kenal bahwa Allah itu adalah yang kita kenal di dalam nama Yesus, inilah yang diperkenalkan sama Yesus ini, bahwa Allah inilah Allah yang seperti ini. Walaupun dalam kesetaraan dia dengan Allah, sehingga ia taat sebagai hamba, dia datang firman yang telah menjadi manusia itu, ya itulah hakikatnya dia. Keilahiannya dia gitu. Dalam kita memandang Yesus itu ya seperti itu. Dalam iman Kristiani seperti itu Pak Ustadz yang saya paham ini. Ya makanya kalau sampai tidak pakai dalil sulit kalau debat dengan Islam. Islam itu Bang Enso, walaupun Islam itu memakai membicara imamnya Bang Kenso pakai dalil, apalagi tentang Islam. Itulah hebatnya. Oh ya harus ada dalil. Ya makanya sekarang dalilnya kan banyak cuman. Ya makanya ketika Allah itu Esa menjadi Trinitas, ada dalilnya enggak Trinitas itu? Iya, bicara Trinitas, emang kalau Trinitas ini kita nggak ada. Tritunggal ini kan Tritunggal nggak ada, tapi dalam bapak-bapak gereja ini ya mereka ya menganggap bahwa tiga inilah menjadi yang ketritunggalan kan, seperti itu. Tapi dalam Alkitab nggak ada bicara Tritunggal, dalil sebagai Tritunggal itu. Terus ini hidup kan yang kekal, bapak-bapak gereja. Terus hidup yang kekal mentuhankan Yesus ada nggak dalilnya? Nggak ada juga itu. Kalau menuhankan Yesus itu, kalau Yesus kan emang pada ininya emang dia sudah Tuhan dari sananya, bahwa dia adalah gini loh Bang Enso. Gini loh, kalau Islam kan jelas hidup yang kekal itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Kalau Yesus, ada nggak ajaran Yesus bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Kalau mentuhankan Allah banyak dalam Bible. Nah sekarang pertanyaannya, saya akan menunjukkan bahwasannya Kristen, semua ajaran Kristen ini tidak ada dalilnya. Saya contohkan satu-satu. Trinitas gak ada dalilnya. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus gak ada. Nah, itu kan. Nah, ini padahal ajaran inti ini. Kalau menerima Yesus sebagai juru selamat ya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Satu, bahwa kita mempercayai dia. Yohanes 15 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Ya kan, engkau tidak akan mati. Walaupun mati tapi engkau akan hidup yang kekal, kalau nggak salah itu ayatnya. Tahta hidup yang kekal itu. Iya, kan tahta percaya. Dia utusannya Allah, seorang nabi penyampai firman dan memperkenalkan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Berarti tahta selamat.
Kalau percaya Yesus sebagai juru selamat ya selamat lah. Iya, Selamat. juru selamat di dalam Kalau KPR. nggak percaya kalau Yesus sebagai juru selamat, Loh, dia akan mati dalam dosanya. Coba baca KPR 13:23. Coba Bang Gensu baca. Atau Bang Genrus. KPR 13:23 baca. Host. Coba baca host. Apakah di situ ada menyebut nama tahta? Gak ada. Coba. Apa tuh? KPR 13 ayat berapa itu? 23 coba. Gak ada. Baca Bang Kenzo, baca. Kan kita kayak Bang Kenzo. Baca dong. Ayo. Di atas. Gua lagi di bawah. Baca. Itu. Baca 13. Bang. Apa KPR Bang? Di atas. Gua di bawah ini lagi endut. Ya tinggal bolak-balik Bang, atas bawah Bang. KPR 13:21. Nanti. Aduh, ini udah 2-3 kali bolak-balik. Oke, saya bacakan ya. Kisah para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi juru selamat untuk orang Israel. Dan Yesus memperkenalkan dulu kepada Israel, tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Andaikan Israel menerima dia sebagai utusannya Allah, penyampai firman, selamat mereka. Karena Yesus diutus untuk mereka, juru selamat. Tapi juru selamat itu tidak mengenalkan dirinya Tuhan, utusannya Tuhan. Gitu. Iya, jelas dia harus sebagai utusan, Pak Ustadz. Oke. Kalau dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham ada aja udah dianggap penghujat bahwa dia adalah anak Allah. Anak Allah kan orang bangsa Israel taunya Allah, dianggap penghujat, makanya diudak-udak. Disitulah bodohnya orang Israel di situ. Bakal mungkin dia mau mengenalkan bahwa dirinya itu Allah itu sendiri. Selalu ya dia berbicara bahwa dia emang adalah utusan gitu. Nah, disitulah karena dianggap menghujat sama bangsa Yahudi ini. Oke, disitulah kebodohannya orang Israel. Apa salahnya kalau Yesus mengaku anak Allah? Kan dia pembawa kedamaian. Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah, Matius 5:9. Orang dibimbing oleh Roh Allah dikatakan anak Allah, Roman 8:14. Keturunan Allah. Anak-anak Allah, Pak Ustadz, bukan anak Allah. Kalau anak Allah ini hanya Yesus doang, anak-anak Allah. Oke, sekarang Salomo. Ada anak-anaknya. 2 Samuel, Salomo anakku. Salomo doang. Apakah Salomo dianggap menghina Tuhan? Kan enggak. Karena memang anak Allah itu maksudnya para nabi, para utusan, orang yang membawa damai. Kayak tahta ini membawa damai. Kalau saya hidup di zamannya Yesus, bisa dijulukin anak Allah ini. Anak-anak Allah. Tidak masalah. Kalau Salomo disebut anak Allah, anakku. Kalau anak Allah kan, kalau anak Allah cuman gelarnya cuman Yesus doang gitu. Karena emang dia bangsa Yahudi taunya anak Allah itu ya Allah itu sendiri. Anak manusia juga sama. Karena Yesus kan selalu berkata bahwa anak manusia, dia anak manusia, anak manusia. Anak manusia bangsa Yahudi itu tahu bahwa anak manusia itu adalah Allah itu. Iya, makanya Bang Gensu, sampean harus tahu abangku. Anak Allah itu maksudnya orang yang dekat kepada Allah. Kalau dalam Islam, ulama, para nabi, orang yang ibadahnya luar biasa. Itu kalau zaman dulu disebut anak Allah. Maksudnya orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa Israel disebut anak-anak Allah? Karena Israel disebut umat pilihan. Jadi umat pilihan bisa disebut anak Allah. Gitu. Makanya harus tahu definisi-definisi. Nah, Bang Kenzo kan definisi utusan aja gak tahu. Mesias gak tahu apa Mesias. Sehingga seenaknya sendiri menyimpulkan nanti. Mesias itu yang diurapi. Iya, Daud juga diurapin. Gitu. Ya inilah Pak Ustadz. Bang Kenzo, mungkin ya kalau kata Kristiani kan emang kita mengenal bahwa Yesus itu semuanya pasti berimannya karena Bang Kenzo, yang tadi kata Bapak itu Bang Kenzo ya, itu bisa juga ya, ini mah ini ya dibawa keluar Pak, maksudnya begini, kata Bapak itu pada saat itu suasana kebatinan sebagai pembeda bahwa ini satu-satunya beda dengan penyihir ya, karena saat itu yang paling berkembang marak itu sihir. Nah, ketika kata Bapak disematkan di situ, dia beda sendiri. Karena sihir mustahil dia punya ikatan darah.
punya ikatan kata apa lagi itu kira-kira bunyinya. Mohon maaf, lanjut. Aduh salah gue nanti. Oke, silakan. Tadi omelin gue. Sekarang gini Bang Genso, coba saya akan membuka logikanya Bang Genso. Jadi Yesus itu diutus untuk Israel. Israel sampai sekarang itu tetap percaya kepada ajaran Yesus juga sebenarnya. Dalam hal tidak mentuhankan Yesus. Sama dengan Nabi Muhammad, orang Arab. Jadi ajaran orang Arab atau ajaran orang di luar Arab yang beriman kepada Nabi Muhammad sesuai ajaran Nabi Muhammad, tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Nah, Kristen itu aneh. Yesus diutus untuk Israel saja. Ajaran Yesus selama dia di Israel tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, orang di luar Israel malah mentuhankan dia. Kan seharusnya orang Israel lebih dulu. Ya. Tuhan ini dalam kristologi kekristenan ini kita mempercayai bahwa Yesus itu dia, kalau Yesus itu Tuhan itu dia Tuhan ya, Lord ya. Itu gelar doang. Kita mempercayai ya karena emang Yesus itu penguasa di bumi dan di surga. Nah, itu tapi kalau iman kita bahwa dia adalah sang firman, sang Allah itu. Nah, inilah kita kadang-kadang sering terbentur dengan bahasa Lord, Tuhan sama Tuhan ini. Tuhan kalau dalam bahasa original teksnya bahwa dia adalah kurios ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan yang kecil-kecil gitu loh maksudnya ya kan. Dia ini adalah penguasanya, gelar kepenguasanya Pak Ustadz. Nah, di sini kadang-kadang saling berbenturan. Kenapa kita bahwa kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tuhan ini kan kalau yang paham original teksnya adalah dia gelar kepenguasaannya, maksudnya ya kita percaya, kita beriman ya emang dia kepenguasaannya. Tapi kalau ditanya apakah Anda percaya kalau Yesus itu Allah? Ya percaya karena dia sang firman. Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. Nah, itu di situ. Nah, bagaimana dengan firman, bagaimana dengan Allah itu dalam iman Kristiani kita memanggil dia, yaitu adalah Bapa itu sendiri. Makanya dalam kekristenan itu ada oneness sama Tritunggal itu selalu bertengkar gitu. Kenapa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus? Tetapi kalau dilihat dari runutannya, sebenarnya ketemu gitu. Cuman masing-masing cara pandangannya berbeda. Misalnya Yesus, dia adalah firman. Ya kan? Firman itu apa? Allah. Nah, Allah itu dalam iman orang Kristen manggilnya apa? Bapa. Ya Yesus ya Bapa berarti gitu kan sama gitu, cuman cara pandangnya mereka yang berbeda. Tapi kalau ditanya apakah Yesus firman? Iya. Apakah firman itu Allah? Iya. Kalau Allah dalam kekristenan manggilnya apa? Bapa toh? Ya sama sebenarnya, Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus gitu. Itu kesalahan pahamnya di situ. Sama dengan gini. Nabi Muhammad menerima firman. Firman itu disampaikan. Kalau dibukukan menjadi Al-Qur'an. Pertanyaannya, yang firman Tuhan itu Muhammadnya atau Qur'annya? Coba. Ya pastinya kan Qur'annya dong, yang wahyunya itu. Sekarang pasti. Gini. Kalau Nabi Muhammad apa berarti? Siapa Nabi Muhammad? Dia kan ini yang menerima firman ya. Iya, berarti utusan kan? Ya, dia utusannya. Sekarang gini, Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Setelah disampaikan, dibukukan menjadi Injil. Yang firman Tuhan ini Injil atau Yesusnya? Kalau firmannya jelas kan berdasarkan dalil yang satu ya, bahwa dia itu emang firman. Enggak, jawab ini saja. Sekarang sebagai utusan dia harus ngomong bahwa firman yang telah disampaikan kepadaku itu adalah dari Bapa. Padahal dia itu sang firman itu, tapi tetap juga dia harus berbicara bahwa firman itu telah disampaikan kepadaku. Sebagai utusan harus ngomong, harus berbicara sebagai utusan. Tetapi yang emang hakikatnya dia adalah yang firman itu sendiri, Wahyu 1, Wahyu 2 ayat 8, bahwa dia adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang telah mati dan bangkit kembali. Nah, bahwa itulah dia yang mengatakan, itu langsung dia mengatakan dirinya sendiri seperti itu. Enggak, pertanyaannya itu singkat. Pertanyaannya singkat. Gini, tadi kan udah bilang kan,
Nabi Muhammad menerima firman. Firman itu disampaikan. Setelah itu dibukukan menjadi Al-Quran. Berarti yang firman Tuhan itu Nabi Muhammad apa? Qurannya. Yang firman Tuhan. Oke. Ya, kasusnya berbeda Yesus, nih. sekarang gini. Yesus menerima firman. Firman disampaikan, dibukukan menjadi Injil. Yang menjadi firman Tuhan itu Injilnya atau Yesusnya? Satu, itu kan dia berbicara sebagai utusannya nih Pak Ustadz. Tapi kalau berbicara pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah, makanya dia kan seperti Alfa dan Omega. Makanya harus pakai dalil. Gini loh yang benar itu. Misal saya pakai ajaran Islam, yang firman Tuhan itu Quran apa Nabi Muhammad? Al-Quran. Kan Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan, Al-Quran itu. Terus Muhammad itu sendiri siapa Tata? Utusannya Tuhan. Kan definisi utusan penyampai firman Tuhan. Pindah ke Yesus. Tata, Yesus kan menerima firman, disampaikan. Kalau dibukukan menjadi Injil. Terus, yang mana firman Tuhan? Ya Injil. Yesus Tata. Yesus itu penyampai firman. Yaitu utusan. Kan utusan itu definisinya. Sebagai messenger harus dia berkata seperti itu. Itu sebagai utusan. Dia harus berkata makanya, seperti itu. Harus sesuai dalil. Tapi firman yang kita pahami di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya dia adalah sang firman itu. Artinya firman itu apa? Adalah Allah. Firman itu apa artinya? Ide, pikiran, logos. Firman itu logos. Perkataan. Misalnya perkataan Allah itu berfirman. Gini, Pak Ustadz, perkataan Allah berfirman. Berfirman itu dia karena kenapa? Keluar dari idenya, dari pikiran Allah itu sendiri. Baru dia berfirman. Berfirman sama firman itu pasti ada perbedaan antara berfirman sama firman itu. Firman itu adalah ide yang ada di dalam pikiran yang ada di dalam Allah itu sendiri. Nah, begitu dia berfirman, ini udah beda lagi berfirman. Pikiran jadi, Allah perkataan itu yang keluar dari ide. Firman itu perkataan. Jadi yang menjadi firmannya Allah itu ajaran yang Yesus terima atau Yesusnya sendiri? Perkataan Tuhan itu. Iya, dia sendiri, hakikatnya dia sendiri. Tapi sebagai utusan dia harus berkata bahwa itu firman yang diberikan kepada Bapa. Yesus itu kalau diartikan pikiran firman itu, segala pikiran yang kau sampaikan kepadaku, lalu pikiran itu aku sampaikan kepada mereka, gitu. Iya, karena kan firman, kita bicaranya kan firman. Kalau firman dalam logos itu kan yang kita tahu adalah yang firman itu sendiri. Firman berarti, itu kan yang ada di dalam diri Allah. Kan berarti dia Allah Yesus itu sendiri menerima pikiran Tuhan gitu. Lalu pikiran itu diberikan kepada umatnya gitu. Kalau dia udah menjadi manusia, dia sebagai utusan, dia harus berbicara sebagai itu. Tapi hakikatnya, kodratnya dia, sang firman adalah yang sang manusia juga. Yaitu dia firman itu sendiri. Gitu. Bahkan di Wahyu pun tertuliskan. Nanti berarti ceritanya firmannya Tuhan menerima firmannya Tuhan gitu. Bisa ya? Enggak seperti itu analoginya. Loh. Bahwa dia berkata bahwa firman yang telah diberikan, yang keluar dari dalam diri Allah itu, karena dia di sini dia Yesus sudah sebagai utusan. Yesus sebagai firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu menerima firman dari Tuhan gitu. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Iya, karena kan juga ada kan bahwa firmanku akan kutaruh ke dalam mulutnya. Mulutnya siapa? Mulutnya inilah. Mulutnya Yesus ini gitu loh. Kalau kepada Musa, kepada mulutnya Musa gitu ya. Firman itu. Iya. Ya itu wahyu penyampaian. Sama. Betul. Yesus menerima wahyu. Allah wahyu langsung, Musa menerima wahyu, bukan Yesus. Sang wahyu itu sendiri. Ya, kalau Yesus menerima wahyu apa enggak? Kalau dia sang wahyu itu, sang firman itu sendiri. Sekarang gini, sebab segala firman yang kau sampaikan berarti kan menerima sebagai utusan. Iya kan Musa juga utusan. Betul, sebagai utusan dia benar. Betul, nggak disangkal sebagai utusan dia betul. Yesus menerima ajaran wahyu, Musa menerima ajaran wahyu juga. Apakah sama? Tuhan yang sama yang memberi ke Musa dengan yang memberi kepada Yesus? Tuhan yang sama? Sama dong. Berarti Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama? Ya sama, waktu itu kan Yesus belum memperkenalkan diri. Sama. Dia belum memperkenalkan diri, masih Yahweh. Kalau memang sama, kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama, siapa nama Tuhan tersebut? Yohanes 17 ayat 12 nih. Kalau pertama kan yang kita tahu bahwa Tetragrammaton itu bahwa bangsa Yahudi. Langsung sebut aja. Ya, bangsa Yahudi mengetahui bahwa nama Allah itu adalah
YHWH. Tetapi di Yohanes 17:12. Kalau sama, berarti bahwa, Tuhannya Yesus YHWH, Tuhannya Musa YHWH juga gitu ya? Ya itu YHWH dia belum memperkenalkan diri. Nah, dikenalkan sama Yesus. Sekarang dikenalkan sama Yesus. Sekarang kalau Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus YHWH, pertanyaannya Tuhannya Kenzo siapa? Yesus. Nah, beda berarti. Sudah. Berarti jadi gini, Tuhannya Kenzo dengan Tuhannya Yesus beda. Sama. Jadi gini, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku telah memelihara namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini konteksnya Yesus lagi berdoa. Dia lagi berdoa, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yang berbicara namanya Yesus, tetapi namamu yang telah engkau berarti nama Bapa. Namanya engkau ini siapa namanya? Yesus berarti. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di zamannya Yesus, bahkan sebelum Yesus ada, banyak nama Yesus itu. Iya, tapi Yesus nama Tuhan juga. Yesus, tapi yang itu Yesus beda. Sekarang juga yang namanya Yesus ada, Pak Ustadz. Tapi kan Yesus ini Yesus Kristus. Iya, intinya Bang Kenzo itu tadi kalau sesuai pertanyaan Bible, memang kesimpulannya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kenzo beda memang. Tuhannya Yesus Yahweh kata Pak Kenzo. Tuhannya Kenzo Yesus. Sama dengan gini, kalau ada orang mentuhankan Nabi Muhammad, ada Islam mentuhankan Nabi Muhammad, berarti orang Islam beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad Allah, Tuhannya tahta Nabi Muhammad, berarti kan beda. Itu. Enggak, kalau di ini kan ya, karena Allah itu kan pada mulanya yang kita bangsa Yahudi mengenal Allah itu, bahwa Allah itu ada Yahweh ya, dia kan belum ada manusia apapun ya, dia belum memperkenalkan diri kan. Dia hanya berteofani kan. Bahwa berarti, bangsa Yahudi kalau belum memperkenalkan diri, ketika Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa namanya? Yesus mengatakan siapa? Itu Yohanes 17:12 itu. Siapa? Makanya kita selama aku bersama mereka, aku telah melihat. Siapa? Kalau memang Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, ketika Tuhan mengutus Yesus, Yesus memperkenalkan nama Tuhan itu siapa? Itu kan di Yohanes 17:12 itu. Ya, dia kasih tahu bahwa nama pengutus sama nama yang diutus sama. Oke, sekarang makanya kita selalu kenapa minta di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus itu. Mana yang lebih tinggi? Karena di dalam secara dalil mana yang lebih tinggi? Utusan dengan yang mengutus, mana yang lebih tinggi? Kalau berbicara utus sama diutus, karena dia juga ya sama. Oke. Coba gitu loh. Sekarang baca Yohanes 13 ayat 6. Coba. Baca Yohanes 16 ayat 6. 13 ayat 6. Bentar, saya udah di atas. Yohanes berapa, Ustaz? Yohanes 13 ayat 6. Tiga belas 6 ya? Iya. Silakan dibaca. Katanya mana yang lebih tinggi? Sama katanya. Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kaki. 13:6 kan? Apa 16? Yohanes 13 ayat 6. Iya, maka sampailah ia kepada... Saya baca ya Bang Kenzo ya. Ya. Itu dia kepada Simon. Betul. Gimana bacanya? Lanjut. Apa ini maksudnya? Ini Simon Petrus, Pak Ustadz. Oke. Ini loh. Salah gak ayatnya nih? Enggak, gini. Nah. Tunggu. Waduh, udah mau sholat ini lagi. Sholawat. Oke. Ayatnya benar gak ini Pak Ustadz? 13:6.
Yohanes itu kan? Yohanes iya. Ini Simon Petrus ini. Enggak, itu loh ayat itu. Ayatnya. Ayat berapa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi, ini bukan ayat ini berarti. Ya, antara yang mengutus dengan yang diutus itu tidak sama. Tetap yang mengutus lebih tinggi. Betul. Jadi gini. Nah, makanya kalau pakai ayat, berarti kata Bang Genso kan sama-sama tinggi. Gini. Sebagai utusan benar, ya kan, bahwa dia ini sebagai utusan jelas dia harus taat kepada, kalau kita menganalogikan bahwa yang mengutusnya ini yang lebih ini ya sebagai utusan ya dia harus taat gitu loh. Tetapi kehakikatnya Yesus ini ya dia ya emang Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Berarti sebagai utusan tetap kalau dilihat sebagai utusannya bahwa Bapa itu ya lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau sebagai kesetaraannya ya dia setara gitu. Sekarang gini, kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan yang benar itu Allah, dia ada di langit, tidak kelihatan, tidak mau turun, tidak serupa dengan apapun. Tapi kalau ajaran dewa-dewa itu dia menjelma jadi manusia, maka manusia itu pada hakikatnya dewa juga. 100% dewa karena inkarnasi, 100% manusia karena sudah menjadi manusia, ya kekuil, berdoa. Tapi nanti ketika dia mati atau kembali menjadi dewa lagi, apakah ajaran Kristen seperti itu? Enggak. Kalau beda, kalau saya pakai. Bedanya di mana bedanya? Menjelma jadi manusia, Yesus juga manusia. Iya, kalau dia kan bukan hakikatnya bukan Allah itu. Loh, orang-orang Hindu Buddha itu mengatakan Sri Rama itu Wisnu. Waduh, atau Krishna. Kalau saya Hindu saya nggak tahu nih. Satu nggak ada. Nah, makanya saya juga mempelajari Weda itu. Hindu ini merunut ajaran Allah nenek moyang kita gitu loh. Nah ini yang saya nggak tahu. Tapi kalau Yesus itu kan dia kan dari bangsa Israel, Yahudi ini kan, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apakah Hindu ini arahnya dia ke sana gitu loh, Pak Ustadz? Saya nggak tahu drama ini. Kalau saya baca ya, memang agak mirip. Brahma itu dewa tertinggi. Brahma itu mirip dengan kalau orang Samawi mengatakan Abraham, Brahma. Kayak gitu itu. Wisnu, Siwa itu ibaratkan nabi-nabi yang lain, kayak gitu. Tapi intinya yang saya tekankan gini, bedanya ajaran Samawi dengan ajaran di luar Samawi, ini memang ada perbedaan. Kalau ajaran Samawi Tuhan itu Esa, ya udah satu, Allah itu. 2, tidak kelihatan. 3, tidak serupa. 4, di langit Samawi, tidak pernah turun. Pertanyaannya, apakah Tuhan dalam Kristen pernah diyakini inkarnasi, atau kalau bukan inkarnasi, sosok Tuhan ada turun ke dunia menjadi manusia? Ada nggak kepercayaan Kristen kayak gitu? Yesus yang turun. Berarti ajaran pagan. Karena kalau ajaran Yesus, oleh Bapakku di Oranos langit, Bapaknya Yesus ada di langit, tidak pernah turun. Terus dalam Yohanes 5:17 dia tidak bisa dilihat. Nah kalau dewa-dewa bisa, karena sudah menjelma jadi manusia gitu. Kalau dewa saya nggak ngerti dah nih, karena Jero ininya, yang saya tahu ya ini firman yang menjadi manusia. Terus tanda-tandanya ajaran dewa-dewa itu, banyak dewa itu perempuan melahirkan tanpa ayah. Kayak Karna itu kan putra dewa Surya, dia tidak punya ayah, bukan manusia ayahnya, dewa Surya itu. Maka disebut Karna putra dewa Surya. Waduh, kalau itu saya nggak paham dah tuh. Nah, makanya Yesus itu disebut anak Allah karena lahir tanpa ayah. Gitu. Ya karena yang firman itu yang menjadi manusia itu dari Maryam itu kan, bahwa Allah yang sang pencipta langit bumi ini ya berfirman, memberitahukan kepada malaikat bahwa dia akan. Makanya kalau Hindu sama
Israel sama Yahudi ini sama atau kagak nih? Ini yang saya bingung kan, saya nggak tahu. Ya makanya kalau bingung, kalau saya kan sudah aku bilang ke Bang Gansu, kalau saya debat dengan Yesus pasti saya menang. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar siapa Tahta? Menurutmu Allah. Lalu siapa saya Tahta? Utusannya Allah untuk Israel. Apa tugas saya Tahta? Penyampai firman. Waduh pinter Tahta ini. Kalau Bang Gansu gimana? Terus kalau dia tanya kamu percaya nggak kalau saya Tuhan? Ustaz jawabnya apa? Loh, kapan kamu mengatakan dirimu Tuhan Yesus? Gimana? Emang nggak ada sih, tapi ada malaikat yang nyampein. Di situ malaikat yang nyampein katanya. Terus gimana? Malaikat menyampaikan gimana? Telah lahir anak laki suci. Di mana itu? Juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir juru selamat. Oke. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, itu Tuhan ya. Ini, oke, Tuhan. Ya. Iya Tuhan ya. Juru selamat untuk Israel. Nah sekarang kuncinya, kalau saya ingin selamat, mentuhankan Allah atau mentuhankan Yesus? Kalau ingin selamat, menurut Yesus, dua-duanya. Gak bisa, harus pakai dalil. Kan hidup yang kekal di surga ini harus pakai dalil. Ya kan yang memberi kehidupan yang kekal Yohanes 10:28 ya, Yesus caranya, juga yang kekal. Makanya caranya mentuhankan siapa caranya? Terus mengaku Yesus sebagai apa caranya? Sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, sebagai Tuhan ayatnya mana? Kalau kamu ingin selamat hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah aku. Ada nggak? Oh ya itu nggak. Kalau itu nggak ada. Oke, kalau pingin selamat hidup yang kekal di surga mengakui Yesus sebagai utusan, ada nggak ayatnya? Ayat Yohanes 17:3 itu mah. Nah, berarti umat Islam itu sesuai dalil bahwa hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai utusan. Kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak ada dalilnya. Dalilnya di Lukas 12 itu, Pak Ustaz. Nah, kalau cuma Tuhan ya, gini loh ya, tak kasih tahu. Tuhan itu gini loh, Bang Genso. Tuhan ini kalau di Jawa, Gusti. Kata-kata Gusti ini gelar bisa itu. Kepada Tuhan bisa. Misalnya, Gusti Allah. Berilah aku rezeki Gusti Allah, bisa. Atau kepada raja, Gusti Ranggalawe, Gusti Wijaya, Gusti Kamandanu. Bukan berarti Kamandanu itu Tuhan. Oh ya, kalau yang ininya, kalau yang ini di analogi ke sana emang Gusti yang kalau raja ini bukan. Kalau ini kan spesial buat Yesus. Spesial buat Yesus doang yang boleh, yang lain kagak boleh. Oke, berarti Tuhan di situ Tuhan sebagai pencipta gitu. Karena kan emang dia firman. Yohanes 1:3 dia pencipta kan. Yang pencipta ini Allahnya apa Yesusnya? Yesusnya sang firman itu. Oke, kan dia juga. Loh, gak bisa kalau Tuhan mengatakan. Ada tamu Ustadz nih, jadi pada melongo semua nih, kita nggak sapa dulu nih. Host, disapa dulu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga. Pokoknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bas. Pokoknya pesan saya kepada abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah diem. Selamat pagi. Jadi gini, selamat pagi. Jadi gini, pesan saya kepada abangku Gansu, siapkanlah. Selamat pagi. Ya, siapkan nanti kalau bertemu Yesus jawaban-jawaban. Kalau Tahta sudah ada jawabannya itu semuanya. Sama. Kenjo Wahyu 2 ayat 8 itu udah. Yesus engkau Alfa dan Omega, firman Allah yang awal dan yang akhir. Enggak, yang kalau telah baca bangkit itu dan hidup kembali. Kalau mau baca ayat itu harus dari ayat 1. Itu Yesus penyampai, maksudnya Allah itulah awal dan akhir. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan di ayat itu. Ya dia sudah diciptakan sebelum dunia ini ada. Bahwa dia ada di dalam kehadiran. Kalau cuma pakai dalil Bang Kenso, saya juga berani. Tahta ada sebelum dunia ada. Itu ada dalilnya. Aduh, dalilnya berapa itu lupa saya. Saya ada dalilnya juga. Tahta ada sebelum dunia, langit dan bumi ada. Itu saya punya dalil dalam Al-Quran itu.
Iya, tapi bukan ada di dalam hadirat Allah. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus ini ada di dalam kehadirat Allah. Nah, kehadirat ini apa nih maksudnya nih? Harus ditembus dulu nih. Kalau kita ada dunia sebelum dunia ada, kita posisinya di mana? Kalau dia dalam hadirat Allah. Nah, makanya kan ini gini, harus kita tahu. di dalam Yoh itu ya, gini, debu kembali menjadi tanah, roh Allah kembali kepada Allah, kan gitu. Makanya umat Islam itu kalau meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah, kan gitu. Nah, kembali itu karena asalnya dari situ. Karena dia Allah itu sendiri ya, dia menjadi diri dia sendiri. Makanya tidak bisa diartikan berarti kita ini Allah. Nah, bukan gitu. Maksudnya untuk Yesus doang, segala sesuatu itu kalau yang lain mah nggak bisa. Yang lain harus jadi tanah kembali ke tanah. Kalau Yesus bukan dari tanah, dia nggak kembali ke tanah. Ya itu dia kekal dia kan. Walaupun emang dia telah mati, tapi dia kekal lah, hidup lagi. Karena kenapa? Dia Allah itu sendiri, firman itu yang emang kekal gitu. Dia nggak bisa akan pernah mati walaupun ketika dia itu, ketika dia naik menjadi suara lagi, firman lagi gitu. Ya dia emang sang firman ya. Firman itu ya dia. Firman itu kan ucapan. Berarti ketika dia naik ke surga menjadi ucapan Allah, bukan lagi berupa fisik gitu. Fisik lah, seperti dia naik ke atas kan. Oh, berarti nanti Tuhan ada dua, satunya berfisik, satunya Allah roh gitu. Kan dia juga. Iya, di dalam satu, dalam satu enggak dia juga udah sama. Pokoknya Allah itu ya melihat. Kan Tuhan itu roh. Seperti siapa ya, Simon Petrus ya. Yang apa sih? Aduh, siapa yang bilang ya? Bapak itu tunjukkan Bapak gitu. Oleh kalau Bapakku yang ya sama juga ngeliat saya. Gini loh, Pak Genso. Oleh Bapakku yang di langit. Bapak di langit itu berupa apa? Roh. Lalu setelah itu Yesus kembali bersama fisiknya ke langit. Berarti ada roh yaitu Bapa, ada Yesus yaitu manusia gitu. Iya, dalam tubuh kemuliaan Yesus ini ya kita kan. Berarti ada dua Tuhan nantinya. Satu ya dia juga. Iya, satu Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Bapak roh Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan juga, dia juga roh juga. Kayak kita di dalam tubuh kita kan ya, kita ada roh. Terus ya, Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan apa bukan? Ya sama, memang roh Allah itu juga. Pernah nggak tiga sosok ini berpisah? Selalu bersama-sama kan. Mereka ketika Yesus dibaptis, ada roh merpati, ada suara, ada Yesus. Kan berpisah itu tiga-tiganya. Kita kan nggak tahu suaranya suara siapa nih. Tapi intinya berpisah. Ada roh kudus, merpati, ada Yesus, ada suara Allah. Nah katanya Bang Genso tidak pernah berpisah. Jadi ketika Yesus itu dibaptis, berpisah nggak tiga sosok ini? Tidak. Jadi gini, di situ roh kudusnya kan selalu kan itu ada di mana tuh dia di pundaknya kan, di pundak ya. Ada sosok kayak merpati gitu ya. Nah suara ini karena dari mana? Karena ada suara terdengar seperti ini. Inilah anakku inilah anakku yang kukasihi. Itu suara keluar dari mana? Keluar dari mana suara itu? Nah, nggak dijelaskan nih. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tetapi di situ nggak ditulis bahwa itu suara Bapa gitu. Tapi kalau merpati jelas kan? Ada merpati kan? Jelas kan? Iya, teofaninya merpati Roh Kudus itu. Ada Yesus jelas nggak di situ? Manusia Yesus ada nggak? Ya, jelas dong. Ada suara, ada Yesus. Itu ada tidak satu kan? Saat itu tidak satu menjadi satu gitu enggak kan? Ya dia semua itu dia juga. Enggak, saat itu masa Yesus, Roh Kudus, suara itu jadi satu dilihat itu. Apa pisah? Ya namanya kita mau logikakannya gimana ya kalau kita bilang. Bukan logika. Saat itu yang dilihat orang itu apa ketiga-tiganya langsung satu? Jadi ketika ada suara Yesus bersuara juga, bibirnya bergerak. Apa gitu apa enggak? Di situ nggak ada, cuman terdengar suara. Berarti terdengar suara itu keluar dari mulut Yesus apa tidak? Ya tidak lah. Nah, berarti terpisah. Kata Bang Genso kan tidak tapi terpisah. Di situ nggak ada. Di situ bilang Bapak yang bersuara tidak ada, nggak ada dalilnya di situ. Iya. Tapi yang saya tanyakan, kata Bang Genso itu
Tiga sosok ini tidak pernah berpisah. Ternyata ketika Yesus selalu dibaptis, bersama-sama, mereka selalu bersama-sama, baik yang dia kelihatan ataupun yang tidak terlihat pasti. Karena roh ini kan kita nggak bisa lihat. Sekarang kalau tidak pernah berpisah, Yesus selama di dunia, Bapa ada di mana? Jadi dalam diri Yesus lah. Sekarang baca Matius 18-19 atau Matius 23 ayat 9. 18-19 kalau tidak pernah berpisah. Nah, sila baca. Matius 18. Kita harus tahu dulu nih konteksnya apa nih, Pak Ustaz, sebentar ya. 18-19. Wah, ini ada yang oten nggak nih? Jangan saya sendiri nih, enak nih Pak Ustaz. 18-19. Coba saya baca ada dua dalilnya. Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? 18-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ini permintaan, masalah permintaan. Oleh Bapakku di mana? Di surga. Bapak kan memang di surga. Ya udah, Yesus ada di mana? Saat itu. Oh, di bumi. Katanya iya, kalau ini kan yang satu di langit, yang satu di dunia. Iya, karena kan dia emang udah menjadi firman, menjadi manusia, selalu dia akan bercerita tentang jangan Bapa. Pernah mengatakan tidak pernah berpisah, buktinya. Iya, secara fisik ya kalau kita bicara tentang tempat ya pasti kalau bicara tempat yang satu di bawah yang satu di atas berarti ya ada dua berarti. Tapi pertanyaan kalau yang kedua, jasmani yang kedua dari ayat itu, yang menjadi Tuhannya Kanso yang mana? Yang di dunia Yesus atau yang di surga Bapak? Iya, sama dia juga. Udah basta. Ada dua ya Bang ya. Kenjo Tuhannya ada dua, Kenjo Fik. Satu dia juga. Cuma bagaimana kita melogikakan dia aja, ya kan? Dia selalu bersama-sama. Nah, waktu dia disalib, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Ya kan, disitulah tubuhnya tersalib dan rohnya itu 1 Petrus 18:13 turun ke dunia orang mati. Nah, berarti ketika dia meninggalkan, dia turun dulu masuk ke Yesus lalu ditinggalkan gitu. Kan di surga tadinya. Iya, dia kan selalu bersama-sama, Pak Ustaz. Dia kan transenden, imanen, bisa aja di mana aja ada dia. Dia bisa ada di sini, dia bisa ada di Amerika, dia bisa ada di sini. Ya, ini maksudnya. Semua yang dikatakan Abangku Kanso ini sama dengan Islam. Memang Tuhan itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di aras misalnya ya. Tapi di ayat yang lain, min hablil warid, lebih dekat daripada tulang nadimu, urat nadimu. Di manusia ini kan ada urat nadi. Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi itu. Berarti sangat dekat. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, kalau engkau umatmu nanya tentang aku, katakan aku dekat. Itu. Dekatnya seperti apa? Min hablil warid di ayat yang lain. Lebih dekat daripada urat nadimu. Bukan berarti Tuhan itu ada bersama kita, yang mana urat paling dekat dengan tubuh ini nomor 1 itu warid ini. Tuhan itu lebih dekat daripada itu. Berarti saya ini Yesus, saya ini Tuhan bersamaku. Makanya kalau tingkatan seperti Yesus itu, kalau dalam ilmu tasawuf dia itu sudah majdub. Wali majdub kan gitu. Kayak Syekh Siti Jenar itu. Hei Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil Sunan. Tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Karena sudah menyatu menurut dia. Ini makom majdub. Dunia ini tidak ada. Yang ada cuma Allah. Ustaz Tata dan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Rehan. Silakan. Tak, sini saya mau tanya kepada Kenzo. Ini aku tanya sama kamu. Yesus ini ada mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ini Eli lama sabachthani ini roh Yesus, roh Allah, atau dalam diri Yesus itu ada dua roh Allah dan rohnya Yesus ini. Coba kamu jelaskan dulu. Itu
Kalau kita tahu bahwa Bapa itu kan adalah roh, ya itu Bapa lah. Maksudnya Yesus Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu ketika Yesus mengatakan, nanti dulu, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, Allah yang Kristen kan roh. 1 Petrus. Atau belum? Ya, Allah yang Kristen itu kan kita kenal dalam roh. Yohanes 4:24 itu tadi kan. Nah, rohnya itu waktu dia disalib itu dia turun ke dunia orang mati, terpenjara, gitu. Bermana itu Yesus? Kenapa kalau Yesus rohnya Allah sudah keluar daripada diri Yesus, Yesus sudah mati lah. Kenapa roh Allah dari diri Yesus sudah keluar, tapi Yesus masih boleh berteriak-teriak Eli Eli lama sabachthani? Apakah dalam diri Yesus tuh ada roh lain selain roh Allah? Jadi gini, Yesus ini emang dia tidak akan pernah bisa mati kalau dia nggak, Yohanes 10:18. Kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, itu dia nggak akan bisa mati. Gitu. Walaupun roh Allah itu dia keluar. Kenapa tidak? Kenapa Yesus ketika sebelum dibunuh tentara Romawi Rabi-Rabi Yahudi, pernah tidak Yesus mati lepas itu hidup kembali, ada tidak? Kenapa ketika Yesus setelah mati dibunuh oleh tentara Romawi dan Rabi-Rabi Yahudi, Yesus sebelum itu tidak pernah mati? Kenapa selama dia mati itu ketika Yesus dibunuh oleh tentara Romawi dan Rabi-Rabi Yahudi? Kenapa sebelum ini kenapa Yesus tidak pernah buat orang kata pertunjukan lah orang Indonesia, dia mati lepas rohku akan keluar dari diriku sendiri, akan aku serahkan? Kenapa tidak pernah berkata mati itu? Faktanya dia tuh mati dibunuh oleh tentara Romawi dan Rabi-Rabi Yahudi. Bermakna Yesus tidak menyerahkan rohnya, akan tetapi dibunuh oleh tentara Romawi dan Rabi-Rabi Yahudi. Itu fakta. Gini, tentara Romawi menyalibkan, tapi belum mati loh. Belum mati itu. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, bahkan kalau dia mau pun dia hidup atau dia mau seperti apa juga dia bisa gitu. Bahkan setelah dia menyerahkan nyawanya, kuserahkan nyawa ini kepadamu, Bapak. Baru tuh. Ya kan, nah roh Allah itu sudah turun ke dunia orang. Yesus cakap macam tu, rohnya Yesus, roh Allah sendiri, Yesus bercita pada dirinya sendiri. Ya, di situ kan ada tubuh manusianya. Rohnya ini Allah ya, emang dia sudah dia berbicara bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, setelah berbicara itu baru diserahkan nyawanya gitu. Jadi bukan karena tentara Romawi yang bunuh, bukan. Nggak bisa, tentara Yesus tuh nggak bisa dibunuh sama tentara Romawi. Karena emang dia sudah. Tapi kalau dia memang tidak dihabisi, ayatnya mengatakan bahkan ayatnya mengatakan bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Nah, ini apa cerita ini mengatakan bahwa Yesus mati memang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bukan menyerahkan nyawanya. Ini kontradiksi antara ayat satu dengan yang lain. Secara gini, jadi kita melihatnya begini nih, karena dia yang menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh langsung mati, ya kan? Tapi maksudnya membunuh ini setelah dia disalib, ya kan? Disalib bahwa Yesus mati tergantung di atas kayu salib itu, kalimat itu seolah-olah bahwa Yesus itu, bangsa Romawi itu ya membunuh, tapi secara garis besarnya bahwa Yesus itulah sendiri yang menyerahkan nyawanya, tetapi emang karena dia mati di atas kayu itu seperti itu ya, bicaranya ya bahwa bangsa orang-orang Romawi itulah yang membunuh. Nah, tapi yang kita tahu bahwa dia itu yang menyerahkan nyawanya sendiri. Seperti itu, Bang Rehan. Lantas bagaimana yang mengatakan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus? Secara karena dia sudah mati dibilangnya membunuh. Tetapi kalau kita melihat ada ayat-ayatnya bahwa Yesus itulah yang menyerahkan nyawanya sendiri. Tapi bukan karena dia mati itu karena mati dibunuh itu, tetapi bahasanya aja bahwa dia tuh mati terbunuh di atas kayu salib itu. Tetapi secara dalilnya tuh dia yang memberikan nyawanya gitu, dan dia berhak mengambilnya kembali. Dia ambil kembali sama dia setelah 3 hari itu, dia bangkit lagi dari maut itu. Ini kalau pakai ayat ini tidak bisa ini Bang Rehan, Bang Kansu. Jadi intinya dia menyerahkan dan mengambilnya atau malah dibangkitkan dia. Ada kalimat dibangkitkan di Yohanes, saya baca Yohanes 10:18 ya. Saya baca Yohanes 10:18 nih.
Bentar saya baca dulu. Iya makanya kalau Makanya bahasa membunuhnya ini dibunuh sama bahasa dia membangkitkan dirinya sendiri, kita harus konteksnya kita harus tahu. Sebentar saya lihat 10:18 ya. Bantu tab ya yang di bawah. Kalau kita pakai dalil Allah membangkitkan Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, ini Yesus yang berbicara, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas. Tapi kenyataannya kalau kita pakai dalil dan kenyataan, nyatanya Romawi bisa mengambil nyawanya kan? Yang kedua cuma disalib doang. Tapi kalau ayat 10:18 ini kan jelas. Tapi disalib itu akhirnya mati apa enggak? Ya bahasanya itu mati, tapi kan matinya kan bukan karena dibunuh. Anda kan tidak disalib, mati apa enggak dia? Mati, tapi bahasanya kan yang kita tahu di sini kan yang Anda kan tidak ada penangkapan. Yesus kan takut saat itu kan? Disalib belum mati, Pak Ustadz. Iya, tapi Anda kan tidak ada penyalipan, tidak ditangkap kan Yesus ketakutan. Ya Tuhan, sujud dia. Selamatkan aku udah mau dibunuh. Nah, kan gitu kan? Nah, terus tiba-tiba ditangkap beneran. Berarti Romawi bisa buktinya dengan penyalipan itu dia mati. Yang kedua, kenyataannya sesuai dalil, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Tuhannya. Ya, Pak? Dia di sini kan dibaca di 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, 1, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Memberikan kepada siapa? Nih saya baca dulu ya. Tidak seorang pun memberikan kepada siapa? Daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kepada siapa? Sebentar saya baca sampai habis. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang dia menyerahkan kepada siapa dan siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan siapa? Dia menyerahkannya kepada Bapa menurut ayat ini dan dia bisa menghidupkannya kembali. Iya, secara dalil kan dia menyerahkan ke Bapa. Lalu yang membangkitkan Yesus Bapa juga. Ya dia yang membangkitkannya, dia mengambilnya kembali. Sekarang mana dalilnya bahwa dia yang membangkitkan dirinya? Itu mengambilnya kembali. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Ayo coba baca. Dengan Roma 10 ayat 9. Ya itu konteks itu makanya kita harus bisa baca konteks dulu. Itu kita harus paham sama konteks. Abangku, yang penting baca dulu biar netizen tahu. Ayo baca. Kisah Para Rasul 5:30. Kalau dari ayat yang tahu kita udah tahu ya bahwa dia bisa mau seperti apa. Tinggal kita baca konteks yang Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz jadi intinya kalau menurut Bang Kenzo dia mengambilnya sendiri, dia bangkit sendiri. Nah secara dalil, baru kita baca. Coba baca. Iya, paham. Kita harus tahu konteks itu berbicaranya seperti apa. Konteks ini maksudnya kemana? Iya, yang penting dibaca dulu. Kan, gitu. Kisah Para Rasul 5:30 dengan Roma 10 ayat 9. Bentar, saya baca dulu. Kis berapa Pak Ustadz? Kisah Para Rasul 5:30. Kisah Para Rasul 15:30 ya. 5:30 abangku. Oh, 5:30. Mana nih? Bentar ya. Iya. Santai saja. Kis 5:30. Oke. 5:30. Dialah yang telah ditinggikan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Berarti yang membangkitkan Yesus di dalam ayat itu siapa? Yang kedua, Allah nenek moyang kita. Nah, di sini teks kita kan harus tahu nih, ya kan? Kalimat ini kan bahwa kalau di sini berbicara di sini bahwa Yesus itu emang dibangkitkan, tetapi secara perkataan Yesus mau saya bacain Bang Kenzo? Iya nggak apa-apa. Jadi kita harus paham gitu. Untuk Bang Imrus Roma 10 ayat 9 aja. Ya,
Makanya saya bilang kita harus mengerti dulu nih kalau yang dibangkitkan ini, perkataan ini dikasih tahu orang bahwa Allah itu membangkitkan nenek moyang itu membangkitkan Yesus yang telah dibunuh. Dan kita ayat ini kita tahu nih bahwa Yesus ini berkuasa juga gitu loh untuk ini. Nah, perkataan ini tuh untuk memberitahukan bahwa Allah itu nenek moyang membangkitkan Yesus. Tetapi kita di ayat ini kita tahu bahwa Yesus ini dia bisa memberikannya, dia bisa mengambilnya juga. Inti dasarnya itu seperti itu. Inti dasarnya. Roma berapa? Roma 10 ayat 9. Gini Bang Kenzo, saya kan udah bilang, kalau mau debat, diskusi atau bincang-bincang dengan Islam ya, harus data, harus dalil. Iya, ini kan data, tapi kan kita harus memahami ayat ini memberikan jelas bahwa Allah nenek moyang ini maksudnya dia dibangkitkan gitu loh, ya kan. Tetapi dalam ayat ini kita juga harus mengetahui walaupun emang di sini kita bilang bahwa Allah nenek moyang yang membangkitkan, makanya kalau dia bangkit sendiri, tetapi kalau dia bangkit sendiri gak ada ayatnya. Nah, intinya gini Bang Kenzo. Maksudnya pemberitahuan ayat di sini bahwa Allah nenek moyang itu telah membangkitkan Yesus gitu. Nah, ya udah. Di dalam ayat yang ini Yesus yang berkata sendiri bahwa dia berkuasa memberikannya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Di sini emang benar secara dia membangkitkan, tetapi secara prakteknya bahwa dia itulah yang bisa memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Intinya gini, ayat ini satu-satu ini kita harus nggak bisa dibenturkan gitu. Kita mesti memahami makna ayat ini. Ini tidak membenturkan. Penjelasan saya tidak membenturkan. Kan Yesus mengatakan bahwa aku menyerahkan, berarti ada sosok lain menyerahkan ke sosok ini. Nanti sosok ini juga yang akan membangkitkan. Berarti ada utusan, ada Tuhan. Utusan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Utusan dilihat nanti Tuhan itu sendiri yang membangkitkan utusan ini. Makanya saya tidak mau mentuhankan utusan gitu loh maksudnya. Ya kalau dilihat dari seperti itu ya bisa dia membangkitkan. Tapi kalau kita memaknai ayat sini bahwa kita juga harus berpikir Yesus juga bisa, tinggal kita memaknai ayat ini sama ayat ini. Kalau Bang Kenzo, pertanyaan saya itu harus teliti. Karena semua pertanyaan saya ada ayatnya. Kalau saya membacanya juga saya harus menyelidiki juga bahwa perkataan di kis ini memberitahukan bahwa Allah nenek moyang itu yang membangkitkan gitu. Tapi secara Ustaz Tata, boleh ganti Ustaz Tata? Saya yang berbicara. Silakan. Oi, signal jelek. Ganti-ganti sinyal jelek tuh. Ya lain tak bagus lah lain. Iya, naik pohon lah. Boleh ganti saya yang berbicara Ustaz Tata? Silakan. Diganti. Ini yang oten ini siapa nih? Ada siapa aja nih? Jangan saya sendiri yang jawab. Ada gak? Sebentar Bang Rahan. Ini yang Kristen siapa aja? 2 orang 3 orang naik pun tak apa. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya mau kasih kesempatan. Nggak apa-apa, lanjut itu Rehat. Nggak apa-apa, saya kalau bisa jawab saya jawab. Enggak ada di bawah kayaknya. Kalau yang di bawah itu naik. Lanjut Rehan. Oke. Tapi begini aku. Aduh, signal. Kenzo, aku mau tanya kamu Bro Kenzo. Itu kan putus. Iyalah ada garis merah tuh, kalau ada macam merah tuh memang dia lain tak bagus. Ya naik pohon lah atau ke meja dulu sebentar. Dengar tak Kenzo, Bro Kenzo, dengar tak Bro Kenzo? Dengar. Oke, aku mau tanya sama kamu. Kan Yesus bangkit dari ketiga di antara orang mati kan. Pertanyaannya, yang makan ikan goreng tuh manusia atau Tuhan? Ya, di situ jelas Yesus yang minta kan sebelum dia terangkat ke surga kan. Karena pada saat itu kan muridnya pikir dia masih kayak hantu ya atau apa sih, ada daging atau kagak ya, dia minta gitu loh ya kan di situ. Daging ikan bakar ya, bukan ikan goreng, ikan bakar. Ikan bakar. Kalau ikan goreng. Teks orinya ikan bakar kalau nggak salah. Boil fish. Teks original teksnya. Nah itu di situ ya masih tubuh kemanusiaan. Begitu dia pas mau naik terangkat ke surga, disitulah tubuh kemuliaannya itu sudah melawan gravitasi bumi gitu loh. Nah kita nggak pernah melihat tubuh kemuliaan itu seperti apa dan melawan gravitasi bumi itu kan dia kan terangkat kan.
Beda sama orang-orang yang pernah terangkat ke surga itu dengan satu media gitu loh. Ada pakai kayak Elisa, dia pakai kereta kuda. Kalau Yesus itu dia terangkat gitu, melawan gravitasi bumi kan gitu. Nah seperti dia juga nanti dia datang juga akan seperti itu gitu loh. Tidak ada apa-apa. Bedanya di situ. Kita nggak tahu tubuh kemuliaan ini karena kita nggak lihat kan, kita nggak tahu. Lantas, oke, itu lantas yang betul Tuhan kalian tuh wujudnya manusia dengan kemuliaannya atau roh? Secara kalau Yesus ini kita tahu kan bahwa Yesus ini kan dia emang manusia tubuhnya kan, rohnya kan kita nggak bisa melihat, roh itu kan nggak bisa terlihat. Secara kasat mata ya tubuhnya tubuh. Maka setelah sampai di surga Yesus apa yang dibuat? Apakah setelah sampai di surga apakah wujudnya Yesus tetap manusia atau bertukar berganti dengan menjadi roh? Tetap seperti itu, tapi tubuh kemuliaan itu kita nggak tahu seperti apa gitu. Karena kan kita nggak bisa melihat. Tetap seperti yang ada di dunia ini, cuman dalam proses kemuliaannya itu seperti apa ini yang kita belum pernah tahu gitu. Tetapi jelas itu tubuh kemuliaan gitu loh, yang tidak pernah akan binasa gitu loh. Hah? Lantas Tuhan kalian tuh tubuh kemuliaan atau roh? Sementara kan yang mengatakan Tuhan kalian itu adalah wujudnya roh. Lantas tubuh kemuliaannya itu sebagai apa di situ? Karena bermakna ada dua ini kita berbicara, kalau bicara Tuhan berarti bicara Yesus ini. Jadi gini, kalau Tuhan itu kita tahu ya, kenapa sih Yesus sering dibicarakan Tuhan ini kan karena kan Tuhan ini Lord, gelar gitu. Kalau kita mau berbicara Allah itu berarti adalah roh. Ya kan, nah kita mau melihat wujud Allah roh itu yang seperti apa yang nggak akan pernah terlihat gitu loh. Ya kan, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan yang adalah firman yang telah berubah menjadi manusia. Nah kita bisa lihat tubuhnya itu yang seperti 2000 tahun yang lalu. Tetapi begitu nyampe di surga, tubuh roh kemuliaan ini kita belum ada yang pernah bisa melihat tubuh roh kemuliaan itu seperti apa gitu loh. Tubuh kemuliaan kok makan ikan goreng, kau ngarang-ngarang aja. Enzo. Nah, kedua saya bertanya nih, ketika Yesus naik ke surga ini, tubuh kemuliaan dan roh atau berupa roh sama seperti Tuhan gitu loh. Ada berapa natur ketika terangkat ini? Karena kan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya gini, Allah itu adalah roh. Kita tahu ya. Jadi bedain dulu Tuhan ini adalah roh. Kalau bicara Yesus ini, berarti kita harus pisahin dulu nih di surga ini. Jadi begini, Yesus ini yang kita tahu bahwa tubuhnya adalah manusia. Jadi yang kita harus, kalau bawa bahasa itu, Allah itu kan roh. Kalau kita bicara Tuhan, kita ini udah bicara gelarnya. Kita bicara Yesusnya aja dah, jangan bicara Tuhannya ya. Karena nggak akan pernah ketemu nih kalau abang bilang Tuhan, nanti kalau dia bilang Allah itu roh, nah ini udah ada dua lagi, udah berbeda nih. Kalau kita yang lihat Yesusnya di alat tubuh manusianya yang 2000 tahun yang lalu, begitu dia naik ke atas, nah dia menjadi tubuh kemuliaan itu kita kan nggak pernah lihat. Gitu. Karena tubuh manusia yang biasa ini nggak akan pernah sanggup naik ke surga, itu nggak akan pernah bisa gitu. Hanya tubuh kemuliaan itulah nanti yang bisa, yang kita anggap sebagai tubuh kemuliaan ini, yang di dalam dalil-dalil ini bahwa nanti tubuh kemuliaan itu kita nggak pernah tahu tubuh kemuliaan karena seperti apa gitu. Itu. Iya, gini maksudnya Bang Kenzo. Kan Yesus itu tadi setelah ini kejadian nih setelah penyaliban nih. Setelah penyaliban kan dia ada tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini tentu roh Bapa masih ada dong di surga. Ya kan? Benar. Jadi ada di mana-mana ya. Jangan bilang dia ada mana dulu, orang dalil Anda di surga kok, ngarang-ngarang bebas. Iya, dia mau di surga, dia mau ke bawah kan juga bisa. Dari surga langsung hitungan per detik juga, nggak usah per detik, hitungan cahaya juga dia bisa ada di dalam. Hakikat Yesus dan roh Bapa ini, maksud saya ketika dia makan ikan goreng, itu jelas dia bukan tubuh kemuliaan, dia tubuh biasa karena masih makan goreng. Ya, karena masih makan. Boleh. Saya ikutin aja dia dulu. Terangkat di Matius 10 ayat 40. Ya, di situ berhak, Bapak yang berhak, Yesus tidak berhaknya jelas. Ketika Yesus diangkat setelah penyaliban, jelas ada dua esensi, ada dua unsur di sini, yaitu Allah adalah roh dan Yesus adalah tubuh kemuliaan dan roh. Berarti ada dua esensi di dalam surga Anda, begitu pemahamannya yang jelas. Ya karena Allah itu kan
Allah itu kan adalah roh sendiri, karena Yesus itu kan Allah itu sendiri. Anda bagaimana mau bicara itu dua esensi kalau itu dia juga satu esensi atau dua esensi? Gimana Anda dalilnya? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ke sana dulu, ini esensi tentang penyaliban. Anda lari lagi ke sana. Oh iya, kalau berbicara esensi, kalau kita bicara esensi, ya kan dia juga. Substansinya ya dia daging. Orang duduk kan di sebelah kanan kok, duduk di sebelah kanan itu bahasa algoris. Bermana? Berarti Anda itu pada mengerti bahasa dia. Rehan, biar saya jelasin dulu. Duduk di sebelah kanan. Ntar dulu Rehan, biar saya jelasin dia. Duduk di sebelah kanan itu bukan berbicara bahwa ada beberapa sosok. Sebelah kanan ini dia adalah bahasa alegoris yang mengatakan sebelah kanan dalam orang bangsa Yahudi mengenal sebelah kanan itu adalah tentang kekuasaan kehadiratan Allah. Seperti Mazmur 118 ayat 16. Bukan berbicara bahwa itu adalah sosok yang duduk di sebelah kanan, ada duduk di sebelah kiri. Bukan seperti itu maksudnya. Ayat itu kita harus memahami ayat itu. Jadi kita bukan membaca ayat itu bahwa duduk sebelah kanan, oh berarti sebelah kirinya siapa. Bukan, makna pengertiannya nggak seperti itu, Bang. Itu. Saya izin setengah jam dulu nih. Ada kerjaan sedikit aja. Nanti saya naik lagi ke sini. Iya. Makasih, Abang Kensu. Iya. Ya, setengah jam aja. Enggak apa-apa, nanti malam udah apa-apa, kapan-kapan. Pokoknya ada waktu. Iya. Bang Rehan, nanti dulu, nanti malam kita lanjut lagi. Iya. Ya, makasih. Oke. Oh, Pak Ustadz. Iya. Terus, Rehan. Oke. Bang Kensu. Untuk yang hoten yang di bawah, yang mampu diskusi. Ini ada pertanyaan Ustadz. Apa? Silakan yang mau bertanya, yang Kristen. Bro, Nabi Adam agamanya apa, Bro, katanya? Oke. Semua para nabi itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Kalau ada nabi yang tidak muslim berarti ateis. Karena muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada ajaran yang dari Tuhan. Kata Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yesus patuh. Nah, patuh itu artinya Islam. Orang yang patuh muslim. Kalau Yesus atau Adam tidak muslim, berarti orang yang membangkang Tuhan. Kan tidak mungkin kan? Gitu. Ya. Ayo silakan, apa lagi? Oke, ini Ustaz Tata Cupu, ini aku sering jumpa pertanyaan begini. Allah bersumpah kepada Tuhan Timur dan Barat. Ini cuba ini yang paling macam mana jelaskan? Ini banyak orang yang bertanya kepada, sering jumpa pertanyaan macam ni. Macam mana Ustaz boleh bagi explain penjelasan? Itu gampang. Nah, jadi gini. Biar umat-umat yang sebentar Ustaz Tata, biar yang di bawah ini orang Kristen sering mempertanyakan ini biar tahu. Coba Ustaz Tata jelaskan. Oke, jadi gini ya. Pertama yang harus kita ketahui bahwasannya sumpah itu harus qasam. Jadi manusia bersumpah harus nama Allah. Karena makna apa? Misal gini, wallahi atau tallahi, demi Allah saya tidak bohong. Kenapa kok demi Allah? Karena kalau manusia bersumpah itu harus nama Allah. Karena hanya Allah yang lebih besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tapi kalau Allah sendiri bebas bersumpah dengan apapun. Bisa dengan memakai makhluk. Misalnya demi masa, demi malam, ya, atau sumpah atas dirinya. Tapi hikmahnya ketika Allah bersumpah pakai makhluknya, berarti sesuatu yang dibuat jadi sumpah itu ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya demi malam. Loh, ada apa? Tugasnya umat Islam. Ada apa kok Allah bersumpah demi malam? Disuruh cari. Oh, ternyata luar biasa. Karena Allah mengutus malaikat, Allah akan turun di sepertiga malam. Maksudnya apa? Mengutus malaikat rahmat. Atau gini, demi fajar. Loh, apa sih kok Allah bersumpah dengan fajar? Dicari dulu. Apa hikmahnya fajar ini? Ternyata
Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus Allah bersumpah dengan pemilik Tuhan, pemilik masyriq wal maghrib. Maksudnya Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Karena yang memiliki masyriq dan maghrib itu cuma Allah. Coba dibaca di dalam Al-Quran. Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, masyriq dan maghrib. Berarti Allah bersumpah pada dirinya sendiri. Sama dengan gini, Tahta punya toko, nama tokonya Tahta Channel misalnya. Lalu Tahta mengatakan, aku bersumpah atas pemilik toko. Oh bukan, Basmalah saya tentukan Tahta ini punya toko namanya Basmalah. Lalu Tahta mengatakan, aku bersumpah atas pemilik toko Basmalah. Berarti Tahta bersumpah atas dirinya sendiri. Karena yang memiliki Basmalah ini Tahta, saya. Sama dengan gini, aku bersumpah kepada Tuhan pemilik masyriq dan maghrib. Siapa pemilik itu? Allah sendiri. Berarti dia bersumpah atas dirinya sendiri. Mana dalilnya? Kalau masyriq dan maghrib itu kepunyaan Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib. Gitu maksudnya ya. Itu dibaca Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Sedangkan di ayat yang tadi itu yang Bang Rehan tanyakan, Allah bersumpah atas pemilik masyriq dan maghrib. Ya Allah sendiri. Wong di Al-Baqarah 115 pemilik masyriq maghrib itu Allah. Itu. Ya mungkin esensinya lebih dipertajam lagi Ustaz kali ya. Ketika Allah ini menjelaskan tentang sumpah itu ya. Seperti itu. Iya gitu. Nah, kalau manusia bersumpah harus yang lebih tinggi. Siapa yang paling tinggi? Allah. Itu syaratnya. Makanya sumpah kalau tidak menyebut nama Allah tidak sah. Tapi kalau Allah sendiri tidak usah syarat. Dia bebas mau sumpah apapun. Karena kalau disyaratkan emangnya ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Kan gak ada. Karena tidak ada yang tinggi daripada dia, dia bebas sumpah dengan apapun. Tapi kalau manusia harus bersumpah dengan 3 itu. Wallahi, ballahi, tallahi. Nah, silakan. Oten-oten kalau mau nanya, silakan bertanya. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. IJ Kristen ya? Bagi oten-oten yang mau naik silakan naik, jangan keluar-keluar di bawah, silakan naik, boleh bertanya di atas, naik. Elo, naik elo. Takut. Kadang-kadang orang Kristen itu takut naik itu bukan takut diajak debat, takut disuruh bertanya. Ingat ya, kalau kalian di komal-komal lain selalu mengatakan Muslim paling takut ditanya. Nah, tapi kalau sampean bertemu dengan tahta paling senang ditanya. Silakan naik. Ya, oten-oten naik, ini bertanya mumpung ada Ustadz Tahta ini. Itu. Ada yang ngomong lanjut gitu. Anak kecil. Wih, hebat tahta, lanjut tahta. Siapa itu? Tahu suara dari mana itu? Nggak tahu. Roh Kudus seperti itu. Tak begini menurut saya, sebentar semuanya. Menurut saya umat Islam itu lebih bagus kalau dalam dia perdebatan. Coba kalau kita ini umat Islam mau naik di room-roomnya umat Kristen, susah dinaikkan, dia tidak pilih-pilih orang. Tapi justru kalau roomnya umat Islam, siapa-siapa umat Kristen yang mau naik itu disuruh naik. Tapi terbalik di roomnya umat Kristen. Coba kalau umat Kristen kita mau minta dinaikkan, tidak dinaikkan dengan cara apapun, susah dinaikkan. Tapi kalau di roomnya umat Islam, gentleman umat Islam, supaya umat kita naik ke atas untuk diajak berdiskusi, berdebat atau bertanya. Tapi kalau di roomnya umat Kristen dia tengok kalau umat Islam yang
yang lemah dalam perdebatan atau bagaimana minta dinaikkan terus dinaikkan. Tapi kalau umat Islam yang memang sudah biasa berdebat, berdiskusi, minta dinaikkan, tidak dinaikkan. Itu hebatnya gentlemannya umat Islam. Beda dengan orang kafir. Minta dinaikkan dengan